masih berlangsung, namun tidak terjadi di Indonesia. Masyarakat diharapkan tidak panik dan tetap waspada. WhatsApp yang berhari-hari ini mengatakan Indonesia dalam keadaan mendidih. Ada beberapa informasi yang disampaikan melalui WA grup saya sampai dengan tadi pagi. Ini adalah siaran pers dari BMKG. Mari kita baca perlahan-lahan. Gelombang panas Asia masih berlangsung, namun tidak terjadi di Indonesia. Masyarakat diharapkan tidak panik dan tetap waspada. Nah, di situ Anda lihat bahwa di negara-negara Asia, Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos telah dilaporkan terjadi peningkatan suhu mencapai 40 derajat Celcius dan beberapa daerah yang mencatat rekor-rekor baru suhu maksimum. Badan Meteorologi Cina melaporkan lebih dari 100 stasiun di sana catat suhu tertinggi sepanjang sejarah pada bulan April ini. Di Jepang juga teramati keadaan panas yang luar biasa. Juga di Bangladesh dengan suhu yang mencapai maksimum 51,2 derajat Celcius pada tanggal 17 April. Selanjutnya ada 10 kota terpanas, termasuk di Myanmar dan di Indonesia. Sementara di Indonesia, suhu maksimum harian tercatat mencapai 37,2 derajat Celcius di Ciputat 1 minggu yang lalu. Nah, secara umum, suhu tertinggi yang terjadi di Indonesia berkisar antara 34 sampai 36 derajat Celcius. Suhu panas bulan April di wilayah Asia secara klimatologis karena ada gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini 21 Maret ada di garis khatulistiwa. 21 Juni nanti akan berada di garis balik kutub utara, 23,5 derajat ke atas. Kemudian tanggal 22 September balik lagi ke garis khatulistiwa dan tanggal 23 Desember dia berada di garis balik kutub selatan. Begitu seterusnya masuk ke bulan Maret tahun 2024. Memang di kawasan Asia Timur dan Indochina, apalagi subkontinen Asia Selatan, yang paling signifikan terjadi lonjakan suhunya. Apakah terjadi tren pemanasan global dan perubahan iklim? Ya, kita akan lihat dengan kecepatan penggundulan hutan yang semula menjadi hutan liar menjadi hutan produktif. Karena hanya ditanam pada satu varietas saja. Gelombang panas dapat terjadi dengan fenomena sebagai berikut. Umumnya terjadi pada daerah lintang menengah hingga lintang tinggi. Nah, jadi kalau di lintang tinggi itu 23,5 derajat menurut anggukan gerakan bumi, tapi juga bisa mencapai 66,5 derajat atau lintang 60 derajat. Biasanya lintang 60 derajat di utara itu bisa terjadi angin siklon, juga di 60 derajat lintang selatan. Siapa saja bagian bumi sebelah utara, siapa saja bagian bumi sebelah selatan. Kalau sebelah selatan sudah jelas ada Australia, kemudian ada Selandia Baru, dan beberapa kepulauan di Pasifik. Tapi tidak sampai sebegitu banyak. Sementara populasi di bumi bagian utara itu ada Skandinavia, ada Eropa, ada Amerika, ada Greenland, ada Islandia, dan lain-lain. Sementara wilayah geografis yang berdekatan dengan masa daratan yang luas, nah ini seperti benua Asia dan Eropa, termasuk Rusia, juga mendapat pengaruh dari karakteristik gelombang panas ini. Sementara Indonesia berada di wilayah ekuator yang secara geografis kepulauannya dikelilingi perairan yang luas. Bla 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 bla. Gelombang panas karena pola cuaca sistem tekanan atmosfer lapisan tinggi di suatu area dengan luasan yang sangat besar secara persisten beberapa hari, artinya terus-menerus menerima panas dari bagian atasnya, sehingga terjadi aktivitas gelombang Rossby di troposfer bagian atas. Troposfer itu ketinggiannya antara 8 sampai 10 km dari permukaan bumi, di mana pesawat masih memungkinkan untuk terbang. Di antara troposfer itu ada mesosfer, lalu ada bagiannya lagi eksosfer. Pergerakan udara dari atmosfer bagian atas tersebut menekan udara permukaan, artinya dia tekanannya menambah di
permukaan bumi, dekat dengan tempat yang kita tinggali sekarang. Sehingga semakin lama tekanannya bertambah, lalu menjadi semakin besar tekanannya. Tekanan ini menyebabkan pergerakan angin. Angin bergerak dari tekanan yang daerahnya tinggi menuju daerah yang tekanannya rendah. Sama seperti gerak air yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Sehingga suhu permukaan meningkat karena ada umpan balik antara massa daratan yang panas tadi kena matahari naik ke atmosfer. Jadi bertumbukan di udara. Nah, pusat tekanan atmosfer tinggi inilah menyulitkan aliran udara dari daerah lain masuk ke area atau wilayah tersebut. Semakin lama tekanan tinggi ini berkembang karena timbal balik tadi, sehingga meningkatkan suhu panas di area tersebut, dan suhu panas ini mempersulit tumbuhnya awan. Oke, awan itu tumbuh karena banyaknya populasi air atau banyaknya sampel-sampel air yang ada di udara. Nah, ini biasanya dialami di daerah tropis yang masih memiliki banyak sekali hutannya. Jadi beruntunglah pulau-pulau di dunia ini yang masih memiliki banyak hutan, karena kemungkinan pembentukan awannya juga sangat besar. Yang kedua, kejadian suhu panas atau kita sebut saja gelombang panas didefinisikan sebagai periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa selama 5 hari berturut-turut. Nah, jadi kawan-kawan yang mempunyai termometer itu kiranya bisa beli nih, apa namanya, termometer kamar atau termometer ruang yang nanti bisa melihat apakah suhunya naik berturut-turut. Atau sekarang yang lebih gampang, teman-teman bisa beli termometer digital yang ditaruh di kamar dan lain-lain. Dari situ Anda bisa melihat berapa sih suhunya selama 5 hari berturut-turut, apakah cenderung naik atau cenderung turun. Tapi bagi kita yang digitized, kita bisa berlangganan kok Google Weather atau peramalan cuaca dari Google. Itu kan muncul 5 hari berturut-turut, keadaan suhunya, perkiraannya berapa menurut stasiun BMKG di daerah masing-masing. Nah, kemudian fenomena cuaca atau kategori gelombang panas ini mencatat suhu maksimum harian melewati ambang batas statistik. Hanya 5 derajat Celcius lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum. Nah, di dalam Google Weather atau Google Cuaca itu cukup lengkap data-datanya. Juga langganan atau memasang aplikasi BMKG di HP Android-nya masing-masing untuk mengetahui apakah benar Indonesia ini sungguh-sungguh mendidih atau tidak. Kalau air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius atau mendekati 97-98 derajat Celcius. Apakah benar kita akan mendidih sampai mencapai 40 derajat, 42 derajat, bahkan 51,2 derajat Bangladesh tadi? Fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia, kalau ditinjau lebih spesifik, ada 2 karakteristik. Apakah menurut pengamatan suhu? Tidak termasuk. Kemudian apakah karena umpan balik dari massa daratan yang panas dengan tekanan dari atmosfer tinggi tadi? Juga tidak ada. Lebih banyak akibat dari gerak semu tahunan matahari yang merupakan suatu siklus tahunan yang terjadi setiap tahun. Hingga potensi suhu udara panas ini dapat berulang-ulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Berarti kalau kita mau bersiap-siap, ya dari bulan Maret kita tunggu sampai bulan Juni, kemudian nanti dari September menuju ke Desember. Nah, lonjakan suhu yang dialami atau dilaporkan oleh stasiun BMKG di Ciputat kemarin pada tanggal 17 April itu, Anda tahu Ciputat ada di mana? Ciputat itu ada di antara Jakarta, Tangerang, dan Jawa Barat. Nah, 17 April hanya 37,2 derajat. Sementara suhu itu sudah turun sekarang, berada di antara kisaran 34 sampai 36 derajat Celcius. Secara klimatologis, khusus untuk Jakarta, bulan April, Mei, Juni adalah bulan di mana suhu maksimum mencapai puncak selain bulan Oktober, November. Nah, disinilah tadi gerak siklus tahunan matahari, gerak semu tahunan matahari dari bulan Maret sampai bulan Juni, kemudian dari bulan September menuju ke bulan Desember.
Bagaimana dengan kaitannya radiasi ultraviolet? Mari kita lihat press release-nya. Radiasi ultraviolet, besar kecilnya radiasi ultraviolet mencapai permukaan bumi dengan indikator indeks 0 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 7, 8 sampai 10, 6 11 ke atas ekstrim. Secara puncak, pola harian indeks ultraviolet berada pada kategori low di pagi hari. Jadi olahraga pagi itu enak. Lalu mencapai puncak high, very high sampai ekstrim di antara jam 12 sampai jam 15. Nah, jadi jangan lari-lari di antara jam 12 sampai jam 15. Apalagi yang hobinya main basket tuh di sekolahan, coba diistirahatkan lagi ya. Kalau mainnya mungkin pagi-pagi atau sore sekalian, selesai pukul 15. Nah, pola ini juga bergantung dengan letak geografis atau ketinggian suatu tempat, posisi matahari, jenis permukaan, dan tutupan awan. Nah, itu bagus lagi kalau main basket di saat berawan atau bahkan di saat mendung. Hati-hati aja jangan sampai kena sambar petir. Tinggi rendahnya indeks UV tidak memberikan pengaruh langsung pada kondisi suhu udara di wilayah tertentu. Untuk wilayah tropis seperti Indonesia, pola harian seperti ini rutin teramati dari hari ke hari meskipun tidak ada fenomena gelombang panas. Jadi, kurangnya tutupan awan, kelembapan udara yang kurang juga memberi kontribusi terhadap nilai indeks UV. Radiasi intensitas sinar ultraviolet yang akan mempengaruhi kecerahan kulit. Karena itu, baru disarankan kepada kawan-kawan untuk mulai menggunakan tabir surya untuk menguji apakah SPF 15 atau sampai 16-17 itu berguna untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit kita masing-masing. Tidak hanya untuk wajah, skincare, tapi juga untuk lengan dan juga kaki bagi yang masih menggunakan celana terbuka, celana pendek, dan lain-lain. Atau yang hobinya pakai legging, itu jangan lupa betisnya juga ditutup dengan skincare. Untuk lokasi dan kondisi umumnya cuaca, diperkirakan cerah berawan pada pagi sampai siang hari dapat menyebabkan, nah ini untuk daerah-daerah yang berawan nih, true indeks UV-nya berada pada keadaan yang very high sampai ekstrim. Ingat tadi very high itu di atas 8, lalu yang ekstrimnya itu di atas 11. Sehingga masyarakat disarankan tidak perlu panik karena kita punya skincare, kita punya krim untuk melembabkan kulit. Nah, itu dia. Jadi gunakanlah perangkat-perangkat pelindung, apa menggunakan jaket atau payung atau kacamata hitam untuk mata serta tabir surya sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Erwanto. Nah, demikianlah teman-teman. Bagi yang ingin mendapatkan informasi seperti ini bisa menghubungi BMKG melalui alamat-alamatnya yang tampak pada layar yang disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawan.